Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita kembali ketemu lagi sama Susung Hengki nih, yang udah lama absen. Kitanya nggak absen, Susung Hengkinya yang absen. Oke, kali ini Susung Hengki yang udah segar bugar ya akan membantu kita dalam mereview kembali on breath focus. Ya, latihan nafas ya Susung Hengki ya. Oke. eh, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Susung Hengki. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Leng. Iya nih, yang lainnya masuk terus, gurunya malah yang sharingnya malah nggak masuk-masuk terus. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, agak ini ya, agak berbeda. Hari ini saya nggak mulai dengan nafas dulu, karena memang kita lagi mau bahas tentang nafas. Jadi nanti kita latihan sendiri. Dan mohon maaf juga hari ini saya nggak ada slide. Kita sebenarnya udah pernah share sebelumnya, tapi ini benar-benar review ke breath focus ya. Breath focus adalah yang biasa kita latihan nafas dengan berhitung ya. Nah, sekarang saya mau kupas lagi nih, seolah-olah kita balik lagi ke latihan kita yang dulu, tapi agak diperkaya dikit karena pemahaman teman-teman sekalian pasti udah lebih banyak. Nah, yang pertama yang mau saya bahas adalah kenapa kita perlu eh, berhitung di dalam nafas. Ada yang bisa jawab gak nih? Jadi biasanya kalau kita mulai atau Bu Wileng yang mulai, itu kita yang menghitung, presenter yang menghitung. Tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah Bapak Ibu sendiri yang menghitung. Jadi hitungannya kan 5-5. Nanti kita bahas ya kenapa harus 5-5. Tapi sekarang yang mau saya bahas dulu, kenapa kita harus berhitung? Ada yang bisa jawab gak nih? Ayo. Kan saya selalu encourage, yuk Bapak Ibu kalau Supaya sendiri lebih coba hitung fokus, Cecil. supaya lebih fokus, betul. Ada lagi yang lain? Sebenarnya jawabannya memang itu sih, untuk lebih fokus. Jadi sebenarnya waktu kita mengucapkan sesuatu, waktu kita berkata-kata, sebenarnya kita tuh memfokuskan diri. Jadi masih ingat ya, di dalam breath focus yang dulu sekali pernah saya share, kalau kita misalnya cuci piring, mandi, kalau kita sebutkan gerakan yang kita lakukan satu-satu, itu akan lebih fokus lagi. Atau saya pernah kasih contoh juga, anak saya misalnya kakinya bunian, dia kalau jalan jauh pegel, jadi saya minta dia pegang tangan saya sambil berhitung 100 sampai 0. Nah, waktu hitung 100 sampai 0 disebutkan tuh 100, 99, 98, 97. Nah, waktu kata-kata itu terucap, maka fokus kita jadi balik, jadi terfokus ke perhitungan. Jadi waktu Kasih kita kerjaan ya, Susung. ngasih kerjaan ke kognitif kita, itu membuat kita jadi kalau kita lagi stres, kita akan calm down. Jadi dilihat bahwa nafas dengan hitungan tuh membuat kita cooling down dulu sebentar. Misalnya kalau kita lagi capek, lagi apa, yang paling simple tuh kalau kita mau misalnya mau ukur tekanan darah. Nah, latihan nafas dengan berhitung, nanti ada yang lain lagi ya, dimulai dengan berhitung, itu membuat kita duduk diam santai dulu, kayak semacam itu. Jadi penting sekali untuk berhitung. Nah, untuk berhitung, saya kalau masih ingat, saya selalu buat 5-5. 5 tarikan nafas, 5 hembusan nafas. 5 itu supaya kita sibuk, kita pakai jari tangan. Saya selalu bilangnya kayak gini. Kiri saya menandakan angkanya, jari kanannya dengan 2 ini. Jadi kalau saya tarik nafas, in, 2. 2 kan ini, 2, 3, 4, 5, tahan, terus hembuskan, out. 7, 7 kan selalu gini, 7, 8, 9, 10. Kan tarik lagi. 10, tahan, jari kirinya muncul angka 1. Karena udah 10 kan, cuma untuk menghitung aja. Nah, dengan dibuat seperti ini, 10. Kan in lagi ya. In 12, 13, 14, 15. Out 17, 18, 19, 20. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hitungan kayak gini, mungkin agak complicated, atau ikut hitungan 5-5 aja, jadi nggak usah pakai itu. Jadi in, 2, 3, 4, 5, tahan, out, 7,
8, 9, 10. Tahan. In 1, in 2, 3, 4, 5. Boleh seperti itu. Jadi 5, 5. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang satu kita hitungnya per 10, yang satu kita hitungnya benar-benar per puluhan aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau hitung misalnya mau buat jangka waktu dengan hitungan misalnya 70 hitungan. Nah, hitungan yang tangan tadi berguna. Tapi kalau Bapak Ibu cuma mau pakai handphone aja, misalnya selama 7 menit deh saya mau latihan nafas, nggak perlu berhitung, tapi ngitung 1 sampai 5, 6 sampai 10, terus diulang lagi 1 sampai 5, 6 sampai 10, itu juga boleh. Ya, mana yang Bapak Ibu merasa nyaman, lakukan itu. Tapi kalau udah terlalu merasa nyaman, ditingkatkan hitungannya dan lain sebagainya. Karena kembali lagi yang tadi Bu Hilang atau Ciasian bilang, kita memfokuskan, membuat sibuk pikiran kita. Ya, itu dari hitungan dulu. Ada pertanyaan nggak dari hitungan dulu? Jelas ya? Jadi, Yang pengen nanti tanya si Chung Hengki, silakan. kenapa ya kalau saya nafasnya nggak bisa panjang, jadi kalau misalnya kalau si Chung Hengki hitungnya 1 gitu kan, 2, nanti baru 3 napasnya udah Habis. heeh. Ya, jadi sebenarnya itu sebabnya kita lebih baik diri sendiri yang hitung, jangan dari saya. Makanya nanti di yang sekarang kita coba sendiri masing-masing. Nggak perlu jadi ngos-ngosan, tapi yang penting kita nyantai. Jadi mungkin dengan ikut hitungan saya, Bapak Ibu jadi terstretch gitu. Itu sebabnya nanti kita coba hitungan sendiri. Jadi malah nanti kalau misalnya nanti ikut lagi dengan saya, mungkin saya akan bilang ke teman-teman, yuk kita mau mencoba hitungan sampai 70, tapi kalau teman-teman mau hitung sendiri, matiin aja suaranya. Kan kita lagi di sini, lagi video call. Jadi maksud saya adalah, jangan ngikutin, sebenarnya jangan terlalu ngikutin yang saya hanya mengguide. Kalau terlalu stretch, Bapak Ibu nanti jadi terlalu capek. Jadi akhirnya yang diharapkan rileks malah nggak terjadi. Jadi untuk nafas itu diatur sendiri aja, Ibu. Kalaupun nanti dianggapnya limanya cepat sekali ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama kita akan mengatur sendiri. Intinya Tapi nanti sebenarnya, apakah sorry si Chung, apakah saya jadi pikir sebenarnya, eee, apa ya, apakah saya kurang sehat gitu loh sehingga oh, napasnya kurang panjang? mm. Ada banyak faktor, Ibu. Ada faktor misalnya faktor duduk, ada juga faktor latihan, ada juga faktor keadaan kita pada saat itu. Jadi sama seperti waktu kita cek tensi darah ya, kita kan biasanya sebenarnya kalau di luar tuh tensi udah nggak lagi di dokter, nggak lagi di rumah sakit, tapi kita lebih cenderung di rumah kan. Tapi kita di Indonesia masih sering kita datang ke rumah sakit, kita tensi gitu. Padahal waktu kita datang ke rumah sakit di tensi, ya pasti tekanan darahnya atau detak jantungnya pasti akan tinggi karena kan kita capek baru habis jalan. Nah, nafas juga sama. Waktu kita dalam kondisi kita capek, duduknya nggak benar, kita lagi ada pikiran, pasti akan pendek. Nah, itu sebabnya biarkan kita hitung yang kita bisa, lalu nanti makin lama pasti akan makin panjang gitu. Jadi kalau diistilahkannya deep breath-nya makin makin bertambah. Kalau sekarang kita cenderung nafasnya cepat gitu. Tapi nanti makin lama dengan berlatih kita makin bisa panjang, panjang dan dalam. Nggak apa-apa Bu, itu proses kok. Dan bukan menandakan sehat atau tidak sehat, lebih ke banyak faktor lah. Itu Oh, aja. Ada lagi? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke nafasnya. Nafasnya seperti yang saya jelaskan di awal-awal terdahulu, kita punya dua nafas kan, nafas dada dan nafas perut. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah nafas perut. Nafas perut banyak fungsinya karena
bayi pertama kali lahir juga di dunia juga dia pakai nafas perut sebenarnya. Tapi makin lama kita pakai nafas mulut. Itu sebabnya kita lebih cenderung cepat capek, cepat ngos-ngosan, dan nafasnya jadi pendek dengan nafas mulut. Kayak sekarang nih, saya bicara nih pakai nafas mulut sebenarnya. Dan kalau didengarkan lebih ini lagi, jadi terkesannya jadi kayak orang lari, capek, karena pakai nafas mulut. Belum lagi banyak resiko-resiko yang banyak terjadi karena pengaruh nafas mulut. Salah satunya ya kita tidur ngorok, itu juga salah satu penyebabnya adalah karena kita nafas mulut. Nah, sekarang kita pakai nafas perut. Selain dari memang bertenaga, banyak hal yang bisa dilakukan dari nafas mulut. Nah, nafas dari perut. Kalau nafas dari perut tuh punya fungsi yang pertama, waktu kita tarik nafas kan sebenarnya bukan dari mulut, tapi dari hidung. Tarik nafas, hembuskan nafas. Banyak benefit yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, otomatis dari lubang hidung ya. Kalau dari mulut, otomatis semua kotoran dan segala macam nggak tersaring. Tapi kalau dari hidung, pasti sudah ada bulu-bulu hidung sampai ke atas. Jadi paling tidak nafas yang kita hirup tuh udah ada filternya. Yang berikutnya lagi, kalau nafas melalui hidung, itu banyak penelitian yang bilang bahwa kalau nafas hidung, udara yang lewat tuh mengenai amigdala. Amigdala di belakang kita tuh adalah yang mengatur emosional. Kalau lewat mulut, itu nggak tertouch. Jadi waktu dia melewati amigdala di bagian kepala itu, di bagian belakang, itu membuat amigdala mendapat fresh air, mendapat mendapat sentuhan udara dibandingkan lewat mulut. Jadi langsung masuk. Nah, waktu masuk ke dalam eh, paru-paru dan segala macam, nafas perut juga menyebabkan tekanan atau bukan tekanan ya, belum tensi dulu, tapi detak jantung kita tuh jadi eh, jauh lebih ringan dan jauh lebih yang detaknya itu jadi nggak nggak cepat. Malah kalau Bapak Ibu coba berlatih kayak saya aja, saya coba berlatih, saya bisa mencapai di 50-an sekian, di bawah 60 per menit ya, Ciasen ya kalau hitungannya. Jadi kalau di tensi itu akan kelihatan ininya detak jantungnya. Nah, kalau kita nafas lewat mulut, kita cenderung detak jantung kita jadi lebih lebih cepat lagi. Jadi dengan nafas lewat hidung itu membuat detak jantung kita makin lama makin bisa stabil gitu. Terus Nah, mau nanya, mm, maksudnya napas mulut itu napas paru. eh, iya betul. Nafas mulut adalah nafas di mana kita lewat mulut, tapi terus yang menggelembung jadi dadanya. Jadi kalau kita sebutnya biasanya nafas mulut tuh asosiasinya dengan nafas dada, breast, bukan diafragma. Coba deh, kita coba ya, masing-masing kita coba ya. Coba Bapak Ibu ambil nafas dari mulut. Apa yang bergerak? Oke, Napas perut dari mulut bergerak, maksudnya mulut kita tarik ngangkat. nafas, betul. Mulutnya, coba tarik nafas, tarik. Apa yang bergerak? Dada atau perut? Biasanya dua-duanya, Ada, tapi umumnya dada, betul. ada yang Nah, lebih dada ya. kelihatan. Oke. Sekarang kita coba nafas perut ya. Ini yang mungkin satu hal juga yang coba saya share di hari ini. Coba sekarang Bapak Ibu naikkan lidahnya ke langit-langit di belakang gigi atas. Naikkan, lalu tarik nafas melalui hidung. Coba tarik nafas melalui hidung. Sekarang sambil tetap tarik nafas dan hembuskan nafas, Bapak Ibu pegang dada dan pegang perut. Sambil lidahnya tetap di atas ya. Yang bergerak apa? Perut atau dada? Perut. Semua perut sama? Sama ya. Jadi
nafas perut, selain kita atur, kita juga bisa lakukan dengan apa? Dengan tempatkan lidah ke atas. Saya nggak tahu beberapa waktu yang lalu, udah lama sekali, saya pernah sharing bahwa waktu kita meditasi, lidah naik ke atas, dan kalau mata ditutup, mata dinaikkan ke atas, seolah-olah melihat ke atas. Tapi mungkin saya suka jarang share ini lagi, jadi udah kelupaan. Untuk mata ke atas nanti dulu deh. Tapi kalau dalam breath focus, dengan kita menaikkan lidah kita ke atas, itu menyebabkan kita jadi tertutup mulutnya untuk bernafas. Dan kita dipaksa untuk bernafas melalui hidung, dan akhirnya dipaksa juga melalui perut. Coba ya, sekali lagi ya. Coba ya. Lidah naik, coba letakkan tangan di dada dan tangan di perut, kita tarik nafas normal aja, nafas. Kita mulai nafas melalui hidung sekarang. Coba ya, yuk mulai. Ya. Sekarang bandingkan. Nggak usah dinaikkan lidahnya, sekarang lewat mulut nafasnya. Sambil pegang juga. Bisa nggak lihat bedanya? Nah, yang nafas lewat mulut biasanya kita lakukan apa? Kalau kita kecapean, habis lari. Nah, sekarang kembali lagi, coba nafas perut dengan lidah dinaikkan. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan lewat hidung lagi. Benar semua? Perutnya yang bergerak? Benar ya? Mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah, saya yang digetok nanti. Benar ya? Nah, itu salah satu trik untuk kita melakukan nafas perut. Nah, tadi kan kita udah ngomong ya, kalau kita nafas hidung atau diafragma ini, atau nafas perut ini, menyebabkan kembali jantung kita tuh detaknya jadi lebih teratur dan panjang. Jadi dia tidak det, tapi dia akan lebih teratur. Nah, itu kan kita baru tarik nafas. Sekarang gimana dengan mengeluarkan nafas? Ada yang bertanya, mengeluarkan nafas kan kita nggak ngapa-ngapain, pakai mulut aja. Jadi tariknya lewat hidung, keluarnya lewat mulut, lebih cepat lagi. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi sebenarnya yang paling bagus selalu bernafas dengan hidung. Kenapa? Waktu udara masuk dan udara keluar dari hidung, di hidung itu kembali, dia kan memaintain kelembapan di hidung. Jadi di tubuh kita. Jadi sebenarnya waktu kita mengeluarkan nafas dari hidung, itu bukan seluruh udaranya keluar, tapi tetap, saya nggak tahu berapa persennya, tapi tetap ada kelembapan yang ditahan oleh hidung, yang ditahan oleh rongga hidung ini. Jadi waktu kita menghembuskan nafas, itu seolah-olah tidak mengeluarkan bukan cairan ya, apa eh, 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 udara itu meninggalkan kelembabannya di dalam tubuh. Jadi maksudnya kita nggak kehilangan kelembaban keluar dari tubuh kita. Jadi maksudnya gini, kalau kita melewat mulut, maka semua 100% udara yang kita hembuskan keluar. Tapi kalau kita lewat hidung, maka sekitar 50-60% kelembapan akan tertahan di hidung. Akibatnya apa? Tubuh kita jadi nggak kekurangan cairan secara berlebihan. Dan itu menyebabkan kita jadi tidak cepat haus. Tapi ya, kalau kita keluarkan nafas melalui mulut, kita tidak ada barrier. Namanya juga melalui mulut, nggak ada apa-apa di mulut kita. Keluar ya keluar, 100%. Tapi kalau lewat hidung, kelembapannya akan tertahan dan kita seolah-olah jadi menahan kelembapan itu untuk kebutuhan tubuh kita. Dan itu menyebabkan kita jadi nggak cepat haus. Dan malah beberapa orang menyimpulkan nggak cepat lapar juga. Jadi hidung, nafas diafragma tuh banyak fungsinya. Ada pertanyaan dulu di sini sambil menyimak. Nggak ada pertanyaan? Nah, Siapa nggak nanya dong?
Silakan, Ibu Asri. Ya, itu kan kita kan nafas kan secara alami ya. Tapi kalau misalnya kita atur kan yang Sesiung bilang kan bagus lewat hidung. Hidung. Heeh, biar maksudnya nggak dehidrasi. Nah, berarti kita harus ingat-ingat gitu. Nah, di saya nggak mau ekstrim dulu ya, Bu. Jadi gini, yang tadi saya katakan, sebenarnya bayi baru lahir itu nafas kalau diperhatikan, coba deh lihat, yang banyak bergerak tuh dadanya. Sorry, yang banyak bergerak tuh perut. perutnya. Jadi sebenarnya yang alami adalah lewat hidung, Ibu. Nafas tarik dan keluar. Tapi kan kita udah terbiasa dengan kegiatan ngobrol, presentasi dan lain sebagainya di mana mulutnya berperan kan. Itu sebabnya saya nggak bilang ekstrim, ayo kita semua nafas hidung. Ya, mungkin kita akan kesulitan ya. Tapi yang saya anjurkan buat teman-teman dari sesi hari ini adalah, yuk kita misalnya 5 menit, 10 menit, kita meditasi mindfulness lebih ke breath focus. Bangun tidur atau sebelum tidur. Paling nggak biar kita melatih gitu, melatih lagi, balik lagi ke kebiasaan kita. Nanti setelah breath focus ini mungkin nanti 1 bulan atau 2 bulan dari sekarang saya akan ingatin Bapak Ibu lagi gimana nih breath fokusnya bukan cuma di meditasi tapi dalam kehidupan hari-hari sehari-hari. Jadi kalau sekarang saya bawa ke kehidupan sehari-hari pasti Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti akan kabur semua dari daily Panik, mindfulness panik. ini, panik semua. Enggak. Jadi kita coba dulu 5 menit, 10 menit itu, Bu. Tapi tadi Dan saya nggak sadar loh, Sesiung, bahwa kalau kita ngomong itu nafasnya lewat mulut. Betul ya? betul. Tapi kita Jadi cenderung kalau kita malah dua, nyanyi Bu. juga nafasnya Iya. lewat. Nah, kalau nyanyi kan kita sebenarnya hatur dengan perut kan. Ya sebenarnya jadi kalau kalau coba kita lihat coba ya, kalau kita sengaja sebenarnya waktu kita kita sengaja seperti itu, dua dua posisi ini kita keluar mulut dan hidung, benar nggak? Itu sebabnya kalau kita eh, coba dibiarkan kita tarik nafas melalui hidung dan mulut. Bapak Ibu akan ngelihat bahwa yang bergerak tuh dua-duanya. Dada bergerak, perut juga bergerak, iya kan? Tapi ini kan bukan diafragma murni karena dada kita masih bergerak. Yang paling benar adalah sebenarnya dada kita ya diem, perut kita yang kembang kempis. Itu. Jadi waktu kita bicara, nyanyi dan lain sebagainya, bisa jadi dua dua channel ini kita jalan. Mulut kita ada, hidung juga kita ada. Itu. Bingung. Tapi kalau yang orang latihan nyanyi, kita kan pakai nafas perut. Betul. Berarti udah nggak lewat mulut ya? Eh, sebenarnya kita juga nggak tahu ya, Bu. Cuma kan kita paksa dengan perut supaya ada tenaga dari perut untuk mengeluarkan suara. Dan saya yakin tetap di mulut tetap ada apa? Tetap ada udara yang keluar. Tapi kan tarik nafasnya kan dia tetap melewat hidung. Jadi jadi waktu kita tekan keluar, dua saluran nafas ini bergerak. Tapi waktu tariknya coba ya, kita hanya melalui hidung. Jadi waktu nyanyi bisa jadi kemungkinan besar akan melalui dua dua rongga itu, rongga hidung dan rongga mulut. Meskipun dia menggunakan perut. Meskipun menggunakan perut. Namun sekarang mungkin ini yang jadi permasalahan Bu Wilang. Terus kalau nyanyi, boleh nggak nafas melalui mulut? Sebenarnya boleh, cuma kembali lagi, kalau kita nafas melalui hidung tanpa mulut yang bergerak, itu banyak keuntungan yang tadi saya sebutkan, bahwa kelembapan tidak akan keluar semua, kelembapan akan tertahan oleh hidung. Dan juga kalau kita biasakan lewat hidung, maka problematik kita yang ada seperti ngorok dan lain sebagainya itu akan berkurang sebenarnya. Karena penyebab ngorok adalah sebenarnya kan dari rongga mulut, dari
dari nafas yang keluar dari sini yang tertahan di bagian itu. Nah, itu sebabnya dimanfaatkan oleh industri-industri dengan menciptakan apa? Menciptakan bantal yang bisa nahan segala macam, ya kan? Nahan kepala, karena tujuannya supaya kepalanya seperti itu. Padahal sebenarnya simple, yang perlu dilakukan apa? Mulutnya ditutup, mulutnya dikunci, udah nggak akan ngorok. Coba deh, Bapak Ibu kalau coba lagi iseng, ada orang yang ngorok, siapa yang ngorok atau Bapak Ibu yang ngorok, Di tutup plester. mulutnya, diplaster mulutnya. Dipaksa bernafas melalui hidung, pasti tidak akan ngorok. Jadi nggak beli bantal yang harganya mahal, nggak perlu. Waduh, saya bisa menutup ini nih, menutup Bisnis bisnis orang. bisnis Tapi bantal. memang, iya, tapi memang kebanyakan banyak hal yang kita lihat di industri kita tuh sebenarnya bisa dilakukan kalau kita balik ke lifestyle semula kita itu. Kasium, Hmm, tadi kan kalau kita nafas perut hmm, lewat hidung, hmm, amigdalanya jadi bagus ya. hmm. Berarti kalau kita kebanyakan nyanyi, kebanyakan ngomong, itu mengurangi dong pengaruh ke amigdalanya ya? Jadi maksudnya gini, kalau kita lagi nggak marah, kita lagi nggak emosi, ya nggak pengaruh. Tapi kalau misalnya kita lagi emosional nih ya, lalu kita nggak tahu caranya, dan kita, oke, nafas, nafas, misalnya lagi marah, nafas dulu. Jadi nafasnya percuma, nggak ada pengaruhnya. Tapi itu sebabnya orang bilang bahwa kalau lagi marah, duduk diam, tarik nafas. Tapi yang orang lupa adalah tarik nafas lewat mana. Kalau dia tarik nafas lewat mulut, ya percuma, karena cuma cuma udaranya cuma masuk rongga rongga ini, rongga mulut masuk ke paru-paru. Tapi kalau dibilang, oke, tenang dulu ya, tarik nafas melalui hidung, mulutnya ditutup. Nah, itu sebabnya waktu dilakukan tarik nafas pelan-pelan, hembuskan nafas, maka emosi kita turun, maka kita jadi jauh lebih tenang. Penyebabnya adalah karena dia udara yang lewat mentouch amigdala kita, dan yang kedua, udara yang masuk ke paru-paru itu menenangkan jantung kita. Itu sebabnya waktu kita lagi emosional dan segala macam, kalau kita duduk diam, lidah naik ke atas, kita tarik nafas, bernafas pelan-pelan, maka itu membuat kita jadi apa? Cooling down. Itu penjelasannya. Clear ya? Ya. Mau tanya, Cium, Silakan, Ci. saya memang ada kendala ya kalau saat bernapas melalui hidung, tak kala di ruang AC. Hmm. Ya, apakah ada perbedaan antara lidah tidak naik ke atas atau dan lidah tidak naik ke atas ya? Karena saya merasa selama ini saya nggak tahu bahwa lidah naik ke atas itu bisa ada perbedaan. Ya. Kendala saya kalau saya bernapas dari hidung aja, kalau di ruangan ber-AC, saya merasa hidung saya justru kering, Cium. Jadi saya banyak menggunakan napas saya, memang terkadang kalau hidung saya udah mulai kering gitu, jadi saya ke mulut cium napasnya. Karena ada sinus ya di hidung saya, mungkin jadi kayaknya saya ada alergi dingin juga, itu yang menyebabkan saya terkadang mengambil oksigen itu melalui mulut. Apakah dengan pelatihan saya lidah naik ke atas itu bisa bikin ada kelembapan di hidung? Itu sih. Ya, Belum saya latih sih saya. ya. Thank you, Ci Hasan. Thank you juga, Bu Asri. Jadi, ini lidah naik ke atas tuh sebenarnya seolah-olah kita nutup mulut gitu. Nggak nafas melalui mulut. Jadi lidah kita naikin ke atas. Jadi kalau kita lidahnya naikin ke atas, kita udah nggak bisa nafas lagi melewat mulut. Karena nggak tahu, mungkin secara postur ini udah Spontan menutup, apa ya? udah nutup gitu. Nah, kalau kasusnya Ciasyen sebenarnya hampir mirip. Saya juga ada dulu tuh ada kayak sumbatan gitu, Ci. Jadi Betul.
Kalau saya sekarang sebelum meditasi, saya agak mundur sedikit dengan nyoba ini. Di Hindu atau di Buddhis ya, saya tahu ada meditasi yang tarik nafas melalui hidung kiri, terus tutup, keluarin ke hidung kanan. Tarik nafas lagi, tutup, coba itu, Ci. Jadi melancarkan berapa hitungan aja untuk melancarkan. Sebenarnya dengan membuat kiri kanan itu, kalau beberapa orang bilang itu menyebabkan kita jadi memplongkan hidung. Tapi sebenarnya secara yang saya baca literatur Hindu, dan itu juga didukung oleh beberapa saintifik, itu menyebabkan, saya lupa, kiri itu menyebabkan kita jadi rileks, kita jadi ada hubungannya dengan yin and yang, ada hubungannya dengan panas dan dingin. Nanti deh coba dicari lagi. Tapi kalau saya nggak lebih tertarik ke situnya, saya lebih tertarik memperlancar aja peredaran. Jadi kita coba, meskipun sedikit nggak apa-apa, tutup, tarik lagi, tutup, tarik lagi, beberapa kali aja, Ci. Karena kalau bisa tetap ke hidung, dan kalau memang di ruang AC bermasalah waktu meditasi ini, lebih baik Ciasyen keluar. Jadi supaya Ciasyen melatih lagi nafas melalui hidung, karena kembali lagi nafas melalui hidung tuh bagus, sehat. Hidung dan perut ya, jadi diafragma sebenarnya sebagai satu kesatuan. Jadi kalau saya bilang breath focus itu adalah nafas diafragma dengan menggunakan hidung. Itu, Ci. Iya sih, saya kalau lagi meditasi emang saya nggak pakai AC sesium, karena kalau Betul. pakai AC itu saya akan terganggu dengan udara AC itu sendiri. Iya, iya. Dicoba deh. Nah, Sesium. ya kanan. Ada lagi? Belum ya? Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kita kan latihan nafas 5-5 istilahnya ya. 5 tarik nafas, 5 hembuskan. 5 tarik nafas, 5 hembuskan. 5 tarik nafas, 5 hembuskan. Bapak Ibu latih terus itu selama beberapa menit. Tapi beberapa menit atau beberapa hitungan. Kalau yang biasa kita lakukan misalnya 50, 70, itu boleh. Setelah itu, biasanya tubuh kan udah mulai hafal nih dengan 5-5. Nah, ini mulai ke tahap berikutnya. Bapak Ibu nggak pakai hitungan, tapi bernafas santai, tapi kalau bisa ngikutin yang kelamaan yang tadi. Lamanya tadi 5-5, dan tidak perlu dihitung. Jadi setelah hitung 5-5, Bapak Ibu tinggal, tetap ya, lidah ke atas, tinggal nafas santai. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu apa ya, kayak dibuat-buat. Itu tadi untuk menjawab pertanyaannya Bu Astri. Jadi kita mulai masuk ke breath focus, tapi breath focus yang apa? Yang santai. Kalau bisa nafasnya nggak kedengeran orang di samping. Istilahnya seperti itu. Jadi kita nggak usah. Santai aja. Karena kita udah melalui tadi yang 70 tadi ya. Yang 70 kita udah latihan, membuat kita rileks, dan yang berikutnya, tahap kedua yang breath focus adalah kita nafas dengan santai, dengan rileks, membawa kita masuk ke rileks. Dan sebenarnya untuk nafas yang kedua ini, tahap yang kedua, bahkan Bapak Ibu akan merasa ngantuk sebenarnya. Nggak apa-apa, itu bagus. Nah, berapa lama nafas yang kedua ini? Terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau 7 menit boleh, mau 10 menit boleh, mau sampai ketiduran sampai besok pagi juga boleh. Jadi ini tuh mengantar Bapak Ibu, dan malah sebenarnya jadi bagus karena sebelum tidur jadi Bapak Ibu mulai bisa memfokuskan nafas di mana? Hidung, diafragma. Itu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Bapak Ibu, mohon maaf, saya cuma bisa sampai 1 jam ya, tapi kita bisa kok 15 menit latihan sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan ya. Ada pertanyaan dulu gak nih? Nggak ada ya? Yakin ya? Yuk, kita coba. Nah, sekali lagi ya, kita coba
dua tipe napas ya, dan dua-duanya nggak saya guide. Saya hanya bilang bahwa ini end of nafas sesi pertama. Setelah nafas sesi pertama, masuk sesi kedua. Sesi pertama adalah apa? Nafas yang Bapak Ibu hitung. Bapak Ibu sendiri yang hitung. Bukan saya, bukan siapa-siapa. Cara ngitungnya gimana? Terserah. Bapak Ibu mau pakai 5 boleh. Bapak Ibu mau pakai yang tadi hitungan saya, 2 in, 2, 3, 4, 5. Terus out, 7, 8, 9, 10. Terus dilanjutkan lagi 12, 13. Boleh. Terserah Bapak Ibu mau yang mana. Pokoknya yang Bapak Ibu merasa santai bisa. Nah, setelah selesai, nanti saya akan bilang, oke Bapak Ibu, kita siap-siap ke sesi breath focus yang kedua. Sesi yang kedua, Bapak Ibu nggak perlu hitung, tapi jangan ketiduran ya. Nanti kasihan. Saya udah buat sesi, Bu Weleng udah bukain sesi sama Bro Hema, terus kita tutup, orang-orangnya udah nggak ada karena udah pada tiduran semua. Ya, untuk yang sesi kedua breath fokusnya, Bapak Ibu mulai nafas santai, rileks saja. Karena waktu nafasnya rileks, nanti Bapak Ibu akan lebih rileks lagi. Kita coba ya. Oke ya. Oke, yuk kita mulai. Sebentar, saya sambil hitung. Yuk kita cari tempat duduk yang santai. Kalau bisa punggung tegak, mau senderan nggak apa-apa. Yang penting tegak, jangan bungkuk. Kalau bungkuk nanti ketutup ininya. Kalau Bapak Ibu mau tempatkan tangan di perut untuk melihat, memantau supaya perut kelihatan, boleh juga. Ya, kita siap-siap. Saya akan matikan video saya. Saya akan munculkan suara saya aja. Siap-siap. Kita mulai breath focus sesi yang pertama dengan berhitung. Kita mulai semuanya. Yuk. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke sesi kedua breath focus, di mana kita tidak perlu berhitung, sekedar nafas ringan. Letakkan tangan salah satu di dada dan salah satu di perut. Kita mulai nafas sesi kedua.
Perlahan-lahan kita kembalikan kesadaran kita kembali ke dalam presentasi ini. Pelan-pelan sambil buka mata, gerak-gerakan tubuh, gerak-gerakan kaki, tangan. Kita kembali ke presentasi ini. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada sesuatu, saya nggak mengharapkan ada sesuatu sih. Cuma kalau ada yang ada sesuatu silakan, ngantuk, lemes, capek, rileks, atau apa, silakan ada tanggapan, Relax, Sosyong. rileks. Good, Iya, terutama di sesi yang keduanya ya Bu Mary. iya benar, Sosyong. Relax banget. Oke, good. Nanti Lebih boleh ngantuk, dilanjutkan Bu Mary tidur nanti. Kenapa, Bu William? lebih ngantuk Oh, kan Bu Astri, karena iya, karena nggak fokus ke hitungan, jadi fokusnya cuma iya, di nafas, tarik buang, betul, jadi ya rileks sekali, jadi lebih iya, ngantuk. iya. Nanti setelah ini dilanjutkan ya untuk tidurnya, tiap hari lakukan itu nyantai banget. Dan tidurnya, coba deh, kalau tanya partner, pasti akan dibilang lebih nyenyak, lebih rileks, dan kita lebih nggak bersuara tidurnya. Bukan cuma ngorok ya, sebab bersuara dari tenggorokan juga menyebabkan ada bunyi yang kayak berat gitu. Coba deh, dicoba. Ada lagi yang lain? Kanan. Saya juga Sesium merasa ada perbedaan ya antara pertama dengan kedua. Berarti waktu yang pertama itu ada kesibukan di otak kita ya kan, kita harus berhitung dan mengingat tarik nafas itu sampai 5 dan itu habis 10 gitu ya. Beda dengan yang breath focus. Emang terasa lebih nyaman dan saya merasakan ada saat keluarin napas itu terasa napas saya ada sedikit kehangatan di hidung ya. Jadi saya merasa nyaman kayak gitu. Padahal saya di tempat AC sekarang ini. Nanti mungkin akan saya coba terus ya Sesium, karena saya kalau tidur di AC terasa kadangkala malam itu bisa terbangun dikarenakan hidung gatal Sesium. Nanti akan saya coba sih, kanan Sesium. Karena Ci Asien ngomong gitu, saya juga mau mention satu hal. Memang benar, nafas ini membuat tubuh kita jadi hangat. Dan nggak usah khawatir, Bapak Ibu pasti akan bisa mengatasi rasa dingin. Sekedar informasi aja Bapak Ibu, kadang-kadang saya kalau pas malam lakukan nafas ini, saya suka ekstrim. AC saya kecilin 18, biasanya kalau 18 saya pakai baju biasa, itu pasti akan bersin. Nggak pilek, tapi bersin. Tapi kadangkala, sering kali saya lakukan, saya buat AC-nya 18, saya buka baju, buka kaos, dan saya lakukan nafas ini. Masuk angin enggak, bersin enggak, panas juga enggak, hangat aja, pokoknya biasa aja. Jadi boleh dicoba, Ciasian. Nafas ini membuat kita jadi hangat, tapi nggak kepanasan. Bahkan ada beberapa orang yang ekstrim dengan mandi air dingin, tapi menggunakan nafas ini. Jadi hampir sama beberapa nafas yang membuat badan kita jadi hangat. Betul, karena Ciasen udah ngomong gitu, langsung dikasih tahu. Betul, untuk membuat terasa hangat. Ada lagi yang lain? Mantap. Oke, jadi Bapak Ibu PR-nya lakukan ya. Breath focus kita udah punya 2. Sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama perlu nggak dilakukan? Kalau saya bilang perlu, karena itu sebagai pintu masuk kita untuk masuk ke sesi kedua, supaya lebih siap dari sisi pengaturan nafas, dari sisi nafasnya. Sesi pertama juga penting, karena untuk apa? Kalau kita misalnya baru pulang dari kerja, kan kita masih capek.
Kalau kita langsung masuk ke sesi yang kedua, kita belum siap. Makanya pakai sesi yang pertama dengan dihitung, dengan dibuat sibuk. Untuk Ciasian tadi, karena ada ganjelan di hidung, sebelum sesi pertama, sesi kedua, ada sesi nol. Sesi nol apa? Yaitu tadi, yang hidung kiri kanan. Jadi untuk Ciasian ada 3, sesi 0, 1, 2. Untuk Bapak Ibu, sesi 1, sesi 2. Dengan ngikutin itu, kita coba aja sehari-hari mau tidur, terutamanya mau tidur atau baru bangun tidur, kapanpun kita lakukan meditasi, sesi 1, 2, sesi 1, 2, 1, 2, dan kita biasakan dengan nafas hidung. Nanti mungkin beberapa bulan dari sekarang saya akan ngomong lagi breath focus, tapi lebih ke daily-nya seperti apa. Itu saja dari saya. Tepat banget jam 8. Tapi nggak apa-apa kalau masih ada pertanyaan 1-2 menit masih oke. Tapi dari saya sih cukup itu aja, Bu Wileng. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Dikasih 1-2 menit lagi nih. Udah jelas, Bu. Udah jelas Udah ya. jelas atau yang jelasinnya nggak jelas, sudahlah. Nggak usah ditanya. Cukup, Sesiung, udah jelas. Hari ini bagus banget ya. Kita refreshing ya. Jadi kembali lagi, oh iya semakin aware. Oh ya, nafas hidung, nafas mulut, nafas perut ya. Oke. Sesiung Hengki karena ada acara selanjutnya. Jadi hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih kepada Sesiung Hengki, Sesiung Hema yang sudah memfasilitasi dan juga teman-teman semua yang hadir. Jangan lupa habis ini kita lanjut ya menjelang tidur. Kita lanjut latihan breath focus kita. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat Nah, malam. Bye-bye. Dadah semuanya. Bye. Izin ya.